Halo Jentikers, selamat datang kembali di channel Jentika Anjari. Kita akan membahas tentang genre sastra kembali. Dan di video-video sebelumnya kita udah membahas genre sastra seperti cyberpunk, dystopia, dan steampunk. Dan kali ini kita akan membahas tentang genre sastra atompunk. Jadi Jan, apa sih genre sastra atompunk itu? Definisinya? Oke, ini atompunk itu masih apa ya? Keturunan keturunan dari cyberpunk ya, masih berkaitan. Dan juga untuk teman-teman yang sudah tahu soal steampunk, nah ini juga gak beda jauh. Ini tuh mengambil latar dari tahun pradigital. Ada yang bilang dari 1945 sampai 1960, dan juga ada yang bilang dari pertengahan tahun 1950 sampai 1965. Ya pokoknya pas era-era perang dingin di Amerika seperti itu. Dan juga atompunk itu berlangsung dalam versi apa ya ini? Alternatif dari masa lalu dengan teknologi masa depan. Pokoknya dipadu-padankan lah gaya Estetika. ya latarnya dari masa lalu, tapi didukung dengan teknologi dari masa depan. Banyak kayak gitu. Nah, beda-beda dikit sama steampunk ya, teman. Nah, gitu. Kan kalau steampunk ini kan cirinya uap nih, cyberpunk tuh ciri-cirinya futuristik nih kan. Kan steampunk juga futuristiknya uap. Cyberpunk listrik. Nah, kalau atompunk ini apa sih? Ya, nggak jauh dari namanya juga ya, atompunk. Nah, di sini itu atompunk itu teknologinya semua ditenagai oleh energi nuklir ya, dari televisi, microwave, sampai ya pokoknya robot juga sangat apa ya, sangat pokoknya tenaganya biasa. Nuklir semua gitu ya. Ya pokoknya udah, robot itu udah biasa aja di era-era ini. Udah jadi seperti apa ya, ada artificial intelligence juga yang memudahkan kehidupan manusia. Seperti itu. Dari style-stylenya nih, kan kayak gayanya kan kalau misalnya cyberpunk itu kan yang kayak futuristik gitu kan. Terus kalau yang steampunk tuh kan agak vintage gitu ya. Iya, vintage. Nah, kalau ini tuh atompunk tuh gaya estetikanya itu seperti apa sih? Oh, kalau atompunk itu yang dari saya baca ya, ngambil gaya estetikanya itu dari Populux, ada juga Raygun Gothic, dan juga retro futuristik. Nah, buat temen kalau susah untuk menggambarkannya, untuk teman-teman mungkin ada yang main game Fallout ya. Nah, di situ itu sangat menggambarkan sekali atompunk itu seperti apa. Dan juga mungkin ada juga yang udah nonton seri dari Cartoon Network atau apa gitu, yang namanya Futurama, yang dirilis tahun 1999. Nah, oh ya, gaya estetika ya tadi. Nah, gaya estetika dari atompunk ini menggabungkan dari berbagai aspek gaya arsitektur seperti Gugi, streamline modern, dan juga art deco yang yang namanya Mempengaruhi. Bukan, maksudnya yang pernah ngetren di tahun 50-an seperti itu. Kalau art deco ada lagi sih turunannya dekopang ya. Untuk itu ya, kalau kalian butuh bisa komen-komen di bawah, nanti kita bikin segmen beda lagi. Iya, oke. Untuk contoh settingnya lagi, kan tadi akhir perang dingin ya tuh? Di pertengahan perang dingin Amerika. Oh, okay. Menurut lo nih, dari karya sastra atompunk nih, ada nggak di manfaatnya nih? Apakah berpengaruh ke karya sastra atau mungkin aspek-aspek lain nih manfaatnya gitu? Ya, ini juga manfaatnya itu ya, kebanyakan set atompunk itu kan merupakan contoh dari penyalahgunaan nuklir yang berlebihan. Orang-orang menggunakan nuklir untuk setiap teknologi yang mereka buat, dan cenderung tidak memikirkan pengaruh efek jangka panjangnya, yang seperti kita tahu kan nuklir memiliki radiasi yang tinggi, seperti ada contohnya juga dulu di Ukraina. Nah, ada di Chernobyl ya. Nah, itu juga memiliki radiasi nuklir yang sangat tinggi sehingga tidak bisa ditempati oleh manusia. Dan juga
banyak juga di era atom punk ini manusia yang terkena radiasi nuklir yang mulai seperti cacat dan juga terlihat seperti zombie, dan juga binatang-binatangnya juga terkena dampak ya? Ya, terkena dampak. Apa ya namanya? Kalau di X-Men itu apa sih? Mutant. Ya, seperti mutant seperti itu. Ya. Jadi agak ada pesan tersirat pastinya biar kita tuh sadar ya atas bahaya nuklir itu ya. Nah, kan tadi lu udah menyinggung game Fallout ya? Ya. Sama apa tadi? Kartun Futurama ya? Apa? Futurama. Oke. Ada nggak karya-karya lain nih yang atom punk ini nih, ada nggak? Oh ya, yang saya dapat itu seperti di games itu ada Fallout, franchise-nya Fallout yang dari tahun 1997 sampai juga sampai sekarang. Dan ada lagi di Outer Worlds yang dirilis pada tahun 2019, dan juga ada We Happy Few yang dirilis pada tahun 2016. Dan di literaturnya juga ada buku namanya Death's Nook. Saya lupa nama pengarangnya, nanti kalian bisa komen di bawah. Ya, nanti bakal ditulis di bawah sini. Yang dirilis pada tahun 86, dan juga ada seri TV-nya seperti yang saya mention tadi, ada Futurama yang dirilis pada tahun 1959, dan juga The Jetsons pada tahun 62. Dan yang terakhir di film ada film yang bernama Sleeper yang dirilis pada tahun 73. Itu. Oke. Pembahasannya cukup menarik ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil tuh dia estetika dan apa pengaruhnya dari teknologi atom ini kan terjadi atas pada latar-latar apa perang dingin kan. Kalau kita udah pernah bahas cyberpunk kan. Cyberpunk tuh biasanya tuh futuristik kan, apalagi pas di game terakhir tuh 2077. Iya. Yang mana istilahnya beberapa 50 tahun dari sekarang ya. Ya kurang lebih segitu ya, maksudnya masa depan gitu, penggambaran masa depan. Sedangkan steampunk itu kan dari revolusi industri hingga uap sampai ada di masa depan. Kalau ini tuh berarti dari masa pertengahan perang dingin ya, pradigital hingga masa depan gitu ya. Jadi dia futuristik tapi pakai teknologi perang dingin gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan? Apa sih? Apa ya, pokoknya tapi itu aja dapat. Apa ya? Bisa gua gambarkan tuh ini genre punk yang paling tidak ramah lingkungan gitu kan. Iya, betul sekali. Paling berbahaya gitu dibanding cyberpunk kan yang kayak listrik kehack atau segala macam misalkan, atau steampunk yang uap ya kan, pencemaran udara, batu bara di mana-mana gitu. Kalau ini asap. Lebih parah lagi, kita ngomongin soal nuklir. Dia bisa ya yang baru bilang mungkin gua nanti jadi mutan gitu, dia bisa menghancurkan gitu. Ras manusia juga di bumi dan juga yang lain. Ngeri juga itu. Ya. Makanya apa? Jadi pesan-pesannya bisa kayak cukup, yang gue lihat sih kayak ngasih pesan tersirat juga buat pemerintah nih agar tidak terjadi perang dunia ketiga gitu. Ya, semoga aja nggak terjadi amin. Ya di masa yang akan datang. Ya cukup perang pasar saja sudah bikin pusing. Apa itu? Iya. Oke. Ya udah nih. Tutup aja ya. Ya. Oke, sekian dari kita. Jika ada kekurangan apa? Ada, silakan ngomong lagi. Enggak maksudnya apa sih? Ini cuma sedikit aja ya untuk teman-teman untuk mengetahui dasar soal atom punk. Apa itu atom punk ya. Dan pastinya di video ini kita juga masih banyak kekurangan dan kalau masih ada yang bisa di-mention sama teman-teman bisa komen di bawah ya, dan juga kita juga menerima kritik dengan baik. Iya. Udah nih. Iya. Oke. Cukup. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada hal yang harus ditambahkan dan diluruskan kalian boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you in the next video.